Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi bersama aku Dewi Sartika. Di video kali ini kita akan mengapresiasi puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarzi Kolzum Bahri. Nah teman-teman, penasaran kan bagaimana dengan videonya? Selamat menonton! Baiklah teman-teman, pada video kali ini aku mengambil kutipan dari Herman J. Waluyo. Nah, Herman J. Waluyo ini berpendapat bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan dalam pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Nah, Herman J. Waluyo juga berpendapat bahwa sastra itu terdiri atas dua unsur, yakni dulce atau keindahan dan utile atau manfaat. Nah, dulce et utile artinya sastra harus bagus, menarik, memberikan kenikmatan. Di samping itu, sastra harus memberi manfaat atau kegunaan, yaitu kekayaan batin, wawasan kehidupan, dan moral. Nah, teman-teman, ada pun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk membuktikan pendapat Herman J. Waluyo mengenai puisi Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarzi Kolzum Bahri, bahwa ia mengatakan puisi karya Amir Hamzah ini memiliki dua unsur, yakni dulce dan utile. Sementara itu, puisi Chairil Anwar hanya memiliki unsur utile atau manfaat, dan puisi karya Sutarzi Kolzum Bahri hanya memiliki unsur dulce. Analisis karya sastra ini nantinya akan saya analisis dengan tema yang sama, yakni tentang religius atau ketuhanan. Nah teman-teman, puisi yang pertama kali kita analisis yaitu puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua. Untuk puisinya silahkan teman baca terlebih dahulu. Nah teman-teman, sekarang kita akan menganalisis dari unsur keindahannya. Nah, puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah menggunakan majas alegori, majas yang mengandung sifat-sifat spiritual atau dapat disebut dengan majas alegori adalah sebuah majas yang di dalam kata-katanya yang rumit terdapat pesan-pesan yang terselubung. Majas ini adalah sebuah gaya bahasa yang di dalamnya memperlihatkan sebuah perbandingan kalimat yang utuh seperti pelita jendela di malam gelap. Di sini terdapat perbandingannya yang terlihat jelas bahwa makna pelita di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lampu, sebuah penerangan, dan hal ini berbanding terbalik dengan malam gelap. Puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah menggunakan kata-kata yang rumit serta masih banyak menggunakan lambang-lambang metafora yang diperluas dalam artinya. Dalam puisi ini menjelaskan mengenai cerita-cerita kiasan seperti habis kikis, kaulah kandil kemerlap, pelita, dan melambai. Nah teman-teman semua, untuk diksinya di dalam puisi karya Amir Hamzah ini menggunakan kata-kata yang tidak lazim atau jarang digunakan. Kata-kata seperti nara aku gila sasar merupakan kata-kata atau diksi pilihan yang terdengar asing di telinga pembaca. Secara keseluruhan, bait-bait di atas memiliki makna kiasan. Bagi penulis, penggunaan kata-kata ini disengaja untuk kepentingan keindahan suatu karya sastra tersebut. Kata-kata tersebut juga dapat digolongkan ke dalam kata-kata konotatif atau makna konotatif. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada unsur manfaat. Meski sekilas terlihat seperti sajak yang mengisahkan pertemuan sepasang kekasih yang telah berpisah cukup lama, sajak ini lebih merujuk pada makna tentang pertemuan abadi, yakni pertemanan seseorang dengan Tuhannya setelah meninggal dunia. Kekasih tak harus selalu berarti manusia. Kekasih yang dimaksud dalam puisi ini adalah Tuhan yang tak pernah berhenti mencintai meski umatnya senantiasa berpaling. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan memasuki puisi karya Amir Hamzah yang kedua yang berjudul Insaf. Nah, untuk puisinya teman-teman bisa baca terlebih dahulu.
Nah, teman-teman, sekarang itu ada unsur keindahan. Kita lihat dari gaya bahasanya. Nah, yang pertama itu segala ku pinta tiada ku beri, segala ku tanya tiada kau sahuti. Nah, pernyataan di atas itu termasuk ke dalam majas paralelisme dan majas simetris. Yang kedua ada maju mundur, tidak terdaya. Nah, maju mundur di sini termasuk majas simetris. Sempit bumi dunia raya. Nah, sempit bumi ini termasuk majas paradoks. Runtuh ripu astana cuaca. Astana di sini termasuk ke dalam majas simbolik. Kureka gembira di lapang dada. Di lapang dada juga termasuk majas simbolik. Lalu yang ketiga itu buta tuli bisu kelu. Tertahan aku di muka dewala. Nah, di muka dewala ini termasuk ke dalam majas simbolik. Tertegun aku di jalan buntu. Ini termasuk ke dalam istilah. Terbebas putus sutera sempana. Nah, sutera sempana ini termasuk ke dalam majas simbolik. Lalu yang keempat itu di baris keempat, besar benar salah arahku, hampir tertahan tumbuh berkahmu. Nah, tumbuh termasuk ke dalam majas simbolik. Hampir tertutup pintu restu, gapura rahasia jalan bertemu. Nah, gapura rahasia juga termasuk majas simbolik. Insaf diriku dera durhaka, gugur tersungkur merenang mata. Gugur termasuk ke dalam majas metafora. Insafku bukan ini perbuatan kekasihku, tiada mungkin reka tangannya karena cinta tiada, termasuk ke dalam majas hiperbola. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada unsur manfaat. Jadi sebagai manusia, kita tidak boleh terlalu banyak melakukan kesalahan karena kesalahan itu sendiri akan membuat komunikasi kita dengan Tuhan akan terhambat dan Tuhan pun tidak akan memberikan hidayah dan keberkahannya. Oleh karena itu, insaf atau bertaubatlah selagi kita masih ada di dunia dan jangan mengulanginya lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menganalisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Untuk liriknya, teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung memasuki unsur dulce atau keindahan puisi doa karya Chairil Anwar. Penggunaan bunyi vokal U yang berulang dan diidentifikasikan dengan bunyi H untuk menunjukkan kebulatan tekad aku mengenai kecintaannya akan Tuhannya. Kebulatan tekad ini dikontrakskan dengan menggunakan vokal I untuk mencerminkan rasa terasing dan terpencilnya aku. Yang kedua, kalimat-kalimat yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat ambigu, yakni dapat ditafsirkan banyak. Namun, banyaknya tafsiran tersebut tidak membuat puisi ini memiliki makna yang berbeda-beda. Banyaknya tafsiran tersebut memberikan makna yang saling melengkapi. Yang ketiga, kalimat-kalimat dalam puisi ini menggunakan displacing atau penggantian arti dan distorting atau penyimpangan arti kata yang menciptakan ketidaklangsungan ucapan. Yang keempat, mengemukakan pengertian dengan citra-citra, bahkan dengan lukisan yang berupa kata atau rangkaian kata yang artinya tidak hanya denotatif atau menunjukkan suatu hal, namun asosiatif, yakni mengandung bermacam-macam hal. Yang kelima, adanya pertentangan-pertentangan antara keraguan dan kepercayaan. Hal ini secara semiotik tergambar dalam penggunaan bahasanya, yakni pemilihan kata serta bunyinya. Yang selanjutnya teman-teman menggambarkan adanya jarak antara aku dan Tuhan, sehingga menjelaskan bagaimana Chairil Anwar menyadari manusia dan Tuhan tidaklah bisa disamakan. Yang selanjutnya menggunakan gaya imagisme atau gaya yang mengemukakan pengertian dengan citra-citra, gambaran-gambaran atau imaji-imaji. Yang terakhir, keindahan-keindahan atau estetika yang tercermin dalam sajak doa Chairil Anwar ini sangat kental, terlihat dalam penggunaan kalimatnya yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas akan kepercayaan seorang manusia dengan Tuhannya. Nah, itulah unsur dulce atau keindahan pada puisi doa karya Chairil Anwar. Selanjutnya teman-teman, unsur utile atau manfaat. Puisi ini merupakan salah satu puisi karya
karya Chairil Anwar yang terkenal pada era 1945. Puisi ini mengungkapkan tema religi dan ketuhanan yang begitu kental, transparan, serta mudah dipahami oleh siapapun. Dalam puisi ini, sang penyair juga berusaha menegaskan bahwa jika tak menemukan solusi dalam permasalahan hidup, Tuhan selalu menjadi satu-satunya tempat terbaik untuk kembali. Kalimat pengembaraan di negeri asing merupakan perumpamaan yang mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya hidup ini hanyalah sebuah perjalanan dan suatu saat kita akan kembali ke tempat kita berasal. Nah, itulah unsur utile atau manfaat dari puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, teman-teman semua, puisi kedua itu kita akan mengapresiasi puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Isa. Untuk puisinya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada unsur keindahan dari puisi Isa karya Chairil Anwar. Dalam puisi Isa karya Chairil Anwar terdapat penggantian arti, yakni pada baris itu tubuh atau mengecur darah atau mengucur darah. Bagian ini menyiratkan bagaimana penyair mengiaskan Sang Isa dengan kiasan tubuh mengucur darah. Baris ini secara metaforis bermakna bahwa tokoh aku atau Isa melihat betapa menderita dengan kondisi tubuh yang penuh luka. Bagian rubuh atau patah bermakna terjatuh dan terjatuh lagi, yang berarti hidupnya penuh penderitaan. Bagai berkaca dengan darah berarti tokoh aku atau Isa dapat melihat pantulan bayangannya yang dalam artian sebenarnya tubuhnya Isa sudah dipenuhi luka. Bagian mengatup luka berarti penderitaannya telah berakhir. Bagian aku bersuka bermakna tokoh aku bisa merasa bahagia karena telah ditinggikan derajatnya atau diangkat ke langit, sementara orang-orang yang menyaksikan peristiwa penyaliban Isa tidak mengetahui hal ini. Dalam puisi Isa karya Chairil Anwar ini juga terdapat tipografi, yang mana tipografi adalah tata huruf dalam sajak yang dapat menciptakan makna dalam puisi Isa. Nah, yang pertama itu ada huruf I. Pada kata Isa ditulis dengan huruf kapital. Ini dimaksudkan karena menegaskan bahwa ikon Nabi Isa yang menjadikan sorotan utama dalam sajak ini. Yang kedua, huruf T pada kata tubuh tertulis dengan huruf kapital. Dimaksudkan untuk menekankan arti bahwa tokoh aku yang menjadi sorotan utama adalah seorang yang dimuliakan atau bisa juga sebagai Tuhan, tergantung sudut pandang pembaca. Nah, teman-teman, itulah unsur keindahan dari puisi Isa karya Chairil Anwar. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada makna dan manfaat dari puisi yang berjudul Isa karya Chairil Anwar. Manfaatnya yaitu bahwa adanya keteguhan dan kepercayaan umat Islam sangat kuat tampak dalam tema religi puisi. Hal ini juga membantah bahwa peristiwa penyaliban Isa yang berlumuran darah merupakan penembusan dosa umat Kristen karena ditangkap lalu disalibkan ialah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, teman-teman, sastrawan yang terakhir yang akan kita apresiasi puisinya adalah Sutarzi Kolzumbahri. Nah, kali ini kita akan mengapresiasi puisinya yang berjudul Q. Untuk puisinya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, setelah teman-teman semua tadi melihat sedikit puisi Sutarzi Kolzumbahri yang berjudul Q, sekarang ada unsur keindahan dari puisi yang berjudul Q. Puisi ini mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang berupa huruf-huruf hijaiyah tanpa harokat, misalnya To, Ha, Lam, Mim, Shod, dan lain-lain. Tipografi puisi sebagaimana tertulis di atas. Pembacaan kalau qiraah, meski kita tidak memahami arti alif, lam, mim, namun huruf-huruf tersebut dengan kata ilam, ketahuilah, alam, jagat raya, alama, pembelajaran, dan alim, ilmu. Nah, itulah unsur keindahan dari puisi Q. Nah, teman-teman
Selanjutnya ada makna dan manfaat. Nah, puisi ini memberikan teka-teki kepada manusia. Dalam hal ini adanya isyarat konsonan dasarnya dan kita yang memaknainya. Tetapi penafsiran puisi Q ini tidak diketahui secara pasti. Artinya tentulah berbeda di setiap perspektifan orang-orang. Nah, teman-teman semua, di sini udah ada puisi Sutarji yang kedua yang berjudul Oh. Untuk puisinya teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Nah, teman-teman semua, dalam puisi ini kata-kata yang digunakan Sutarji adalah kata-kata yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Tetapi ada kata yang berasal dari bahasa daerah, antara lain yaitu bahasa Jawa, terlihat pada kata bolong yang berarti berlubang, yakni suatu kekosongan. Tekanan pada kata duka yang diulang sampai 5 kali terlihat kalau sang penyair sedang mengalami duka, entah duka pada dirinya, pada kau atau mungkin kekasihnya, duka pada temannya, ataupun duka seorang kucing. Begitu juga penekanan pada kata resah, ragu, mau, sia-sia, was-was, duhai, dan oh adalah sebuah tekanan yang memberi makna lebih pada duka, keresahan yang akhirnya menimbulkan ragu dan juga keingintahuan walaupun itu hanya sia-sia dan membuat was-was. Pengulangan kata itu merupakan penekanan juga pada artinya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada manfaat dari puisi O. Dalam puisi O adalah seorang manusia harus selalu berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjalani baik buruknya kehidupan di dunia, dan setelah itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, itulah manfaat dari puisi O. Nah, teman-teman, dari analisis tadi dapat saya simpulkan bahwa karya sastra ketiga pengarang itu mempunyai dulce atau keindahan dan utile atau manfaat. Tetapi kadar dari kedua unsur tersebut tentulah berbeda. Meskipun puisinya mementingkan keindahan dalam bahasanya, tetapi di balik itu juga ada makna yang disimpan oleh pengarang. Begitu juga puisi yang bahasanya mudah dipahami. Bukan berarti puisi itu tidak mempunyai unsur keindahan, tetapi keindahan dalam puisi itu ada, hanya saja kurang ditonjolkan karena mementingkan pendalaman makna bagi pembaca. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat Herman J. Waluyo yang mengatakan puisi karya Amir Hamzah hanya memiliki dua unsur, yakni dulce dan utile. Sementara puisi karya Chairil Anwar hanya memiliki unsur utile atau manfaat, dan puisi karya Sutarji Kolzum Bahri hanya memiliki unsur dulce. Karena karya sastra ketiga pengarang itu mempunyai kedua unsur tersebut, dan tekanan takaran yang berbeda di setiap unsur dalam puisinya berbeda. Baiklah teman-teman, mungkin segitu dulu video yang dapat aku sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Aku mohon undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.